Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah menarik keberuntungan. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu untuk bisa selalu menjadi seorang yang beruntung ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games mirap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Taurus, ya jadilah orang yang menarik keberuntungan. Apa yang ingin semesta sampaikan supaya kamu bisa menjadi orang yang beruntung ya, dan bisa menarik keberuntungan juga. Nanti kita lihat ya. Dan maaf agak sedikit berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas ya. Oke, di sini ada yang kartu yang sudah keluar. Di sini ada Ace of Pentacles, ada Ace of Cups, ada juga King of Swords dan The Star. Wow. Oke, saya rapikan dulu kartunya di sini. Oke, semesta mau sampaikan kepadamu ya di yang pertama ya. Jadilah Jadilah ini untuk dirimu ya, maaf ya. Kalau kamu mau berteman dengan orang, cari. Ya, dapatkanlah seperti gitu. Tapi kalau seandainya ini untuk dirimu, ya kamu menarik keberuntungan, ya memang harus ada circle juga. Entah dari dirimu sendiri ataupun dari circlemu. Jadi carilah, atau kamu yang harus bisa menjadi orang yang jujur. Orang yang dipercaya, begitupun pasanganmu, begitupun sahabatmu yang jujur. Kita bicara keberuntungan ini kan ibaratkan gini, kalau ada orang yang tidak jujur itu kan sakit hati kan. Bagaimana kamu bisa menarik keberuntungan kalau dirimu sakit hati? Atau bahkan kamu menipu dirimu sendiri. Wah, saya suka dia tapi nggak usah deh, saya tetap memendam rasa aja. Ataupun mungkin oke, saya sudah memaafkanmu tapi hatimu tidak. Nah ini, jujurlah pada dirimu. Semesta mau sampaikan, untuk menarik kelimpahan itu harus dari diri kita dulu yang dibenahi caranya. Jadi ini pesan semesta untukmu, diajarkan caranya supaya kamu beruntung. Untukmu Taurus, kamu mau menarik keberuntungan tidak? Kamu menjadi orang beruntung di dunia ini tidak? Nah ikuti, bukan hanya didengarkan. Jujurlah pada dirimu, jujurlah pada siapapun, terutama pasangan atau siapapun gitu ya. Ataupun mungkin kamu menarik orang-orang jujur. Kan lelah kalau kita ditipu terus, atau bahkan kita yang menipu diri sendiri, atau kita yang jadi penipu. Lelah. Jadi circle kamu juga itu harus dilihat. Circle orang jujur tidak. Karena kalau tidak jujur ya kita wanti-wanti terus. Wah, ini gimana nih? Nanti dia curi barang saya nih. Ya, rasa nggak nyaman itu yang membuat hidupmu tidak bisa dipenuhi dengan kelimpahan atau keberuntungan. Kenapa? Karena ada energi ketakutan. Tidak nyaman. Jadi carilah orang-orang yang jujur. Kalau orang-orang tukang penipu, orang-orang jahat, ngapain kamu dekat-dekat? Ya. Jadi jujur. Pertama, ya. Entah dirimu, entah circlemu. Yang kedua, cari juga circle dan dirimu di mana selalu mengucap syukur. Ya, di sini ada Ace of Cups, di mana bersyukur. Karena bersyukur itu adalah energi kelimpahan. Kamu mau menerima kelimpahan itu. Di mana energi itu akan ada dalam dirimu. Kalau kamu mau menerimanya, sekarang kamu menerima tidak? Mau Kaica?
Ya caranya ya harus merasa bahwa oh saya ini orang hebat, saya ini orang kaya, saya ini orang berani, saya ini orang apa ya yang bagus-bagusnya. Bukan aduh saya nih orang miskin, insecure, aduh cantik enggak, kere iya. Jangan. Terkadang kamu nggak bisa memberikan energi positif dalam dirimu itu karena tertular dari circlemu yang merasa bahwa dirinya yang paling hebat dan kamulah yang paling rendah. Itu kan biasa seperti itu. Akhirnya kamu merasa bahwa dirimu rendah, tidak diinginkan. Karena apa? Circlemu tidak mengakui itu. Seolah-olah kamu itu saingan mereka, di mana ya ada kompetisi. Ya, jadilah cari orang atau kamu ditempatkan atau berteman dengan ataupun di circle yang betul-betul menginginkanmu, mencintaimu, menghargaimu, supaya kamu tuh pede, merasa dicintai, energimu up. Kalau kamu di circle atau lingkungan yang kamu siapa, kamu tuh nggak tahu apa-apa, seolah-olah kamu itu nggak bisa apa-apa, selalu salah, itu yang nanti kamu insecure dalam diri. Apakah saya betul-betul ini diinginkan? Apakah saya betul-betul ini berharga? Karena saya lihat di sini ada lingkungan keluarga yang toksik, tempat kerja yang toksik, tapi masih di situ aja. Kenapa? Karena kamu takut keluar dari zona nyaman yang kamu rasa itu nyaman, padahal itu zona nyaman yang toksik. Zona nyaman yang kamu rasa nyaman, padahal itu akan membunuhmu secara perlahan dari sisi mentalmu. Ya, jadilah cari orang yang bersyukur, orang yang takut akan Tuhan. Ya, tetapi bukan orang yang takut akan Tuhan tapi casing doang ya, karena sekarang ini banyak orang yang takut akan Tuhan seolah-olah agamais padahal hatinya busuk, karena dia belum mengenal Tuhannya itu siapa. Seolah-olah ya dia pergi ibadah ya sudah mengenal, tapi perlakuannya tidak seperti apa yang difirmankan, apa yang disuruh untuk bisa melakukan ini. Ya, dia melakukan yang lain sesuai kata hatinya dan egonya. Jangan mencuri, dia mencuri. Ya mungkin dia nggak mencuri kalau nggak ada kesempatan, tapi pada saat ada kesempatan dia tergoda, dia mencuri. Ya ini hati-hati ya, karena circle kamu itu harus kamu harus lebih perhatikan circle kamu. Terkadang kamu menjadi toksik untuk dirimu sendiri karena kamu menyerap toksik dari circlemu, dari sahabat-sahabat atau lingkungan sekitarmu. Ya. Oke, berikutnya di sini semesta juga mau ya kamu itu bisa jadi orang yang baik, orang yang bijaksana. Ini kita bicara ke seluar dari circle, tapi karena memang ini saya lihat di sini ada circle ya, jadi artinya semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih berhati-hati dalam memilih sahabat ya. Tetapi paling utama adalah dalam dirimu dulu. Untuk bisa memancing keberuntungan itu dari dalam diri. Dimana memang circle juga sangat penting, tetapi paling utama adalah dirimu. Ya, kamu harus jadi orang baik. Bukan jadi orang terlalu baik ya. Jadi orang baik. Baik saja titik. Bukan terlalu baik. Karena kita terlalu baik itu kita dimanfaatkan, disia-siakan, ya, dihakimi, dizolimi, dicampakkan, dimanfaatkan. Karena apa? Terlalu baik. Terlalu itu yang nggak baik. Kekurangan juga nggak baik. Terlalu berlebihan nggak baik. Terlalu kekurangan nggak baik. Itu ada kata terlalu, itu kurang bagus. Seimbang antara hati dan logikamu. Karena kita berhubungan dengan energi. Kita berhubungan dengan manusia. Ya, energi manusia ya maksudnya ya. Jadi kalau kamu baik, orang merasa nyaman dengan dirimu, ya sudah, mereka nggak ngerasa nyaman tapi kamu merasa bahwa saya nggak pernah merugikan mereka, ngapain terlalu baper. Kenapa kita juga jadi harus selalu harus membahagiakan orang lain sedangkan diri kita sendiri menderita? Ini terkadang kamu seperti gitu, dimana kamu menderita seolah-olah saya akan baik pada mereka dan tidak apa-apa saya menderita, tetapi nanti saya akan mendapatkan kebahagiaan juga balasan dari mereka. Pas kamu tidak mendapatkan kebahagiaan, kamu marah, kamu kecewa. Ngapain? Kita nggak bisa, kalau kita memberi itu ikhlas aja, nggak usah pakai mau balas-balas. Itu bonus kalau mereka mau balas.
Jadi ini mindset kita nih harus kadang-kadang kita jadilah berbuat baik supaya kamu mendapatkan kebaikan untuk dirinya ya, tetapi bukan untuk 100% dirinya. Makanya saya bilang itu bonus. Mungkin nanti kebaikan kalau dia tidak balas, mungkin ada kebaikan di si, kalau macam contoh kamu memberikan kebaikan kepada si A. Tapi ternyata si A ini tidak memberikan kebaikan kepadamu, kamu kecewa. Padahal sebenarnya semesta mungkin titipkan kebaikan-kebaikan lainnya di si B, C, E, F, G. Tapi kamu tuh selalu fokus pada si A. No, ikhlaskan. Karena kamu punya rezeki itu ada di tempat lain. Dititipkan di si B, si C, si D, si F. Makanya saya bilang ikhlas. Kalau seandainya si A membalas kebaikanmu, berarti itu bonus. Jangan kamu mengharapkan. Makanya kalau memang kamu merasa, saya mengharapkan, ya nggak usah aja sekalian kamu bantu. Karena sini semesta mau juga ada energi keikhlasan. Kita baik, tapi jangan terlalu baik. Tapi kebaikan kita ya harus ikhlas, bukan hitung-hitungan. Kalau kamu hitung-hitungan ya mendingan gak usah aja sekalian berbuat baik, biasa aja. Mendingan kamu yang jadi dirimu sendiri, membuat baik dirimu sendiri, gak usah baik untuk orang lain dibandingkan kamu sakit hati. Iya kan? Terkadang kan kita baik tapi akhirnya orang menyakiti kita. Nah itu karena karena mereka tuh kayak ataupun kamu juga tuh merasa bahwa mereka harus membalas. Pada saat mereka tidak membalas, kamu sakit hati. Ataupun mungkin mereka merasa bahwa kayaknya kamu ini punya nih kurang bagus ya. Mereka cerita, akhirnya kamu sakit hati padahal kamu udah memberikan ikhlas. Tapi ada yang tidak menerima. Makanya kita cari orang yang memang betul-betul kalau dibilang membutuhkan. Kalau kita mau memberi secara ikhlas, lihat orangnya dulu. Dia bahagia tidak kalau saya beri ini? Dia membutuhkan tidak? Ya, untuk menarik energi keberuntungan kan dimana kita harus memberi dengan up, pasti kita akan dapat lagi baliknya. Ibaratkan hukum tabur tuai. Tetapi kalau kita bicara beruntung, ini bukan berarti kita langsung dibilangnya langsung ada menabur dulu, no. Tapi menarik keberuntungan ini ada aja hal-hal baik yang masuk dalam hidup kita, walaupun mungkin kondisinya kita biasa-biasa aja, tidak memberi. Kalau kita bicara hukum tabur tuai, berarti kita memberi dulu baru kita akan mendapatkan. Kalau kita bicara menarik keberuntungan, berarti Tuhan atau semesta berpihak kepada kita, memberikan apa yang kita mau. Macam contoh, saya ingin mobil, ternyata saya dapat warisan, atau saya dapat door prize. Ya, keinginan kita terkabul gitu. Kamu mau tidak menjadi manusia beruntung? Pasti mau kan? Berarti harus ada energi keceriaan, ada energi kebahagiaan. Karena apa? Keberuntungan itu di energi up, dimana energinya ada kebahagiaan. Kamu dapat mobil, bahagia nggak? Bahagia, Kak. Jangan lagi bingung. Aduh, saya dapat door prize, dapat mobil, saya bahagia, tapi saya bingung, pajaknya tinggi. Ngapain lagi? Jadi harus ada energi kesyukuran. Nanti kalau ada begitu-begitu ya berarti kamu menolak. Kalau semesta bilang, nggak mau, kamu nggak mau, ya sudah, saya kasih ke yang lain saja, yang mampu membayar pajak. Kalau kamu nggak mampu, berarti ya sudah, jangan dipaksakan. Kasihan nanti kamunya. Saya kasih tapi malah mobilnya rusak, atau mungkin kamu yang dipersulit, nanti malah kamu dapat denda atau sanksi atau apa. Jadi semesta itu akan memberikan sesuai dengan juga kemampuanmu. Kamu sanggup tidak? Ya, kalau kamu belum sanggup dan belum pantas, ya semesta kan nggak akan kasih. Gitu ya. Jadi harus jadi bijaksana, ya. Harus juga action, ya. Actionnya apa, Kak Ica? Tindakan. Ya, maaf, ya ampun ya. Semoga bisa terlihat ya, soalnya blitznya mati, baterai lowbat ya. Semoga tetap bisa melihat ini ya, gambarnya dengan jelas ya. Agak gelap soalnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada action. Action ini artinya apa? Tindakan. Action itu gerakan, sekecil apapun. Kamu udah menang door prize juga kan, pasti kamu punya sesuatu yang kamu bikin kan. Contohnya kamu menang door prize dari bank. Contoh bank apa? Bank BRI atau Bank Mandiri. Contohnya BRI aja. Ya itu pasti kamu ada transaksi. Transaksi itu kan berarti ada tindakan. Atau kamu menang lotre. Menang lotre begini ya, otomatis kamu mungkin pergi keluar rumah, jalan, menang lotre. Ya, kamu beli lotrenya, akhirnya kamu menang gitu. Ada tindakan walaupun sekecil apapun. Atau mungkin kamu mendapatkan uang di jalan, ya kamu lagi jalan, sehingga kamu mendapatkan uang jatuh. Wah, ini berkat nih. Nah itu, ada tindakan, bukan duduk diam di tempat mager-mageran. Ya, ada action sekecil apapun, ada gerakan, ada tindakan. Ya,
Dimana ya lebih bagusnya kamu bekerja cerdas, bekerja keras. Tapi kalau kita bicara keberuntungan, ada aja rezeki-rezeki kalau memang itu rezeki kita. Makanya saya bilang dari rezeki, untuk bisa menarik rezeki dari keberuntungan itu dari hatimu. Mau kamu pantas menerimanya tidak? Ya. Jadi ada orang itu yang merasa bahwa kok dia beruntung terus ya Kak Ica, kok saya tidak? Karena kamu merasa bahwa kamu tidak pantas. Makanya semesta memberikan kepada orang yang pantas. Iya kan, ada seolah-olah kamu kok orang itu beruntung sekali ya, karena energinya positif. Sedangkan kamu itu merasa insecure, merasa sendiri, merasa tidak nyaman, merasa takut. Ya berarti kamu tidak pantas menerima itu. Karena apa? Keberuntungan itu adalah energi kebahagiaan. Kamu merasa dirimu tidak bahagia, ya dia pergi cari orang yang bahagia, yang mau menerimanya. Seolah-olah kamu membuka pintu, kamu menutup pintu untuk mereka, jadi mereka nggak masuk. Mereka akan mencari pintu rumah ini. Contoh kalau rumah ya, pintu rumah itu kan di hatimu ya, seolah-olah rumah ini ya, yang mana dia mau bertamu untuk masuk, yaitu orang lain. Pintu hatinya di mana pada saat dia lagi penuh dengan kelimpahan, merasa bahagia, merasa happy. Ya, oke, berikutnya di sini ada Knight of Pentacles. Ya, jangan pelit, berbagi, berpikir positif. Tadi saya bilang, ya, ada energi kesyukuran. Kamu lebih, dapat lebih, kamu berbagi kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan. Supaya apa? Doa mereka itu up kepada kamu, bukan orang yang setengah-setengah membutuhkan. Terkadang itu orang tuh banyak manipulasi. Nggak mau, tipe-tipe nggak mau, padahal sebenarnya mau. Makanya cari orang yang betul-betul energinya up. Dia betul-betul membutuhkan dan tidak menipu. Tidak menipu diri sendiri bahwa jangan repot-repot, saya masih ada, nggak usah dibantu, masih ada kok, masih bisa. Padahal dalam hati yes, tambah dong. Ada kan seperti gitu kan, menolak uang, nggak usah, ada kok, ada. Ya padahal dalam hati paksa dong supaya saya terima. Iya kan, itu kan berarti menipu diri sendiri. Kamu langsung kok mereka menolak pemberian saya ya, kamu langsung insecure. Akhirnya kamu di vibrasi bawah lagi. Apa karena kurang, atau jangan sampai menyinggung mereka, jangan sampai dikiranya mereka itu orang miskin atau orang apa. Aduh, saya jadi nggak nyaman, nggak enak. Jangan, cari orang yang betul-betul mau menerima dan langsung bilang terima kasih. Ya, entah anak kecil kayak anak yatim kayak anak apa yang tidak berdrama. Ya, nah itu bicara energi sedekah, dimana pada saat kamu sedekah yang tadi ya, yang saya bilang hukum tabur tua itu ya, pasti kamu akan mendapatkan kelimpahan karena dari doa mereka. Jadi kamu tidak mungkin kamu besok kasih duit ya, kamu kasih makanan, besok kamu dibalikin dengan duit atau dengan makanan atau dengan kesehatan, terserah dari semesta apa yang kamu butuhkan saat itu. Ya, macam contoh kamu dikasih semesta kelimpahan ataupun keberuntungan dari sisi kesehatan, tapi kamu inginnya duit. Jangan lihat dari situ, karena sekarang kamu kondisinya lagi sakit. Jadi semesta lihat, keberuntungan kamu harus sehat. Jadi kamu diberikan kesehatan, keberuntungan untuk bisa sehat gitu. Karena ada beberapa yang komplikasi tiba-tiba sudah kayak macam, ada beberapa yang saya rasakan di sini ya, sakitnya kayak macam sudah lama, tapi akhirnya karena energi positif dan bersedekah akhirnya bisa beruntung, bisa sembuh. Karena apa? Ya itu doa-doa orang yang kamu bantu. Ya, jadi ikhlas kalau membantu. Jangan langsung bilang saya kasih dia makan, besok kamu kasih saya makan ya, anak yatim ya, saya kasih kamu makan. Nanti kalau kamu sudah sukses ingat saya. Itu no. Diikhlaskan, jangan kamu suruh dia balas kamu punya, itu namanya bisnis kalau saling membalas. Dagang itu, ya. Ada hutang piutang itu. No. Ikhlaskan, karena apa? Semesta akan memberikan yang tadi saya bilang, dititipkan di A, B, C, D, F, G, bukan dirinya. Kamu ikhlas, toh dia nanti balas ke kamu, itu bonus. King of Cups sama ya, bijaksana sudah saya bilang tadi, bijaksana dalam bertindak, berucap, berpikir. Untuk bisa menarik keberuntungan harus energi positif terus, pikiranmu positif terus. Ada yang bilang kalau kita positif terus nanti malah kita dipermainkan karena kita terlalu positif. Ya kita juga jangan goblok juga. Maaf ya, saya bilang goblok itu karena terkadang kamu macam contoh nih ya, saya sudah kasih tahu berulang-ulang tapi cuma didengarkan. Ini ada beberapa. Terus bagaimana kamu bisa keluar dari keterpurukan kalau cuma didengarkan? Makanya tadi saya bilang kan,
Kamu harus ada action, harus ada tindakan. Kamu dengar readingan ini, otomatis hidupmu akan berubah di hari esok, tetapi syaratnya ada tindakan. Nah, tindakan ini apa? Yang tadi saya bilang, ini kamu lakukan. Ini bukan saya yang bilang, ini semesta. Saya hanya penyambung lidah. Kamu datang ke readingan saya nggak panggil. Itu intuisimu, kata hatimu, semesta menuntunmu untuk mendengarkan ini, untuk mendapatkan wejangan ini. Saya ini hanya penyambung lidah, saya nggak kenal kamu. Views saya juga itu sedikit dari YouTube, tapi saya punya panggilan jiwa untuk memberikan arahan kepada kamu agar hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Ya. Macam contoh apa tadi saya bilang ya? Di sini harus bijaksana. Ya, jangan kamu berucap sembarang. Ya, positive thinking ya. Ada yang bilang jangan terlalu positif, nanti dimanfaatkan. Ya, positif itu kan ibaratkan tadi saya bilang, kita harus menjadi orang baik, bukan menjadi orang terlalu baik. Orang yang dimanfaatkan itu karena dia terlalu baik, mengedepankan hatinya dibandingkan logika. Jadi harus seimbang antara hati dan logika. Kalau kita sudah tahu bahwa orang itu jahat, kenapa kita mau dekat-dekat orang jahat? Nah itu, terkadang kamu masih dekat-dekat dengan orang jahat, circle kamu di situ. Bagaimana kamu ada energi kebahagiaan kalau di dekat-dekat orang jahat? Takut aja, emosi aja, makan hati aja. Ya berarti kamu tidak mau menerima kelimpahan. Kenapa? Karena kamu menutup. Makanya cari circle yang membuat kamu bahagia, lepas. Ya, serasa ini dunia ini surga, yaitu kamu bentuk sendiri dari dirimu, bukan mencari surga nanti pada saat sudah mau mati. Ya, wah nanti kehidupan berikutnya mati, saya di surga. Tahu ujung-ujungnya kamu lahir kembali, ada di bumi dengan reinkarnasi, nggak ke surga-surganya. Kan sayang, jadi ciptakan surga di dirimu, di bumi ini, saat ini, dengan ya caramu, buatlah kebahagiaan. Supaya kelimpahan itu datang, di mana kamu menciptakan surga untuk dirimu. Ya, berikutnya. Di sini Nine of Cups. Untuk mendapatkan sesuatu ya harus ada target. Harus berani bertanggung jawab, berani mengambil keputusan, pertama itu harus berani bertindak, berani berpikir dulu, berani tujuan kamu apa. Ya, habis itu action, bertindak. Ya. Berani apalagi? Setelah bertindak, ya bertanggung jawab. Kalau seandainya ada masalah, ya bertanggung jawab. Ya, berani mengambil keputusan kan, dan berani bertanggung jawab. Jangan hanya mau berani bertindak, habis itu tanggung jawabnya lari, kabur. Jangan. Untuk bisa menarik keberuntungan itu ada karma, dimana kalau kamu sudah bisa mendapatkan atau bisa menyelesaikan step by step, kamu akan naik kelas. Sama seperti kalau kita mau kerja kan, kita mau kerja untuk bisa mendapatkan ijazah, ya kita harus dari TK dulu, dari TK langsung masuk di SD, SD masuk di SMP, SMP masuk di SMA, SMA masuk di kuliah, ya. Habis kalau kuliah dapat ijazah kuliah baru kita dibilangnya? Ya melamar kerja ataupun ya ijazah SMA atau pokoknya intinya ijazah, di mana ya kamu harus ikut ujian dulu. Nah, ini sama. Untuk bisa mendapatkan keberuntungan ya kamu juga harus berani. Ingat, orang kaya tuh nggak ada orang yang cemen-cemen loh. Ya. Dia berani. Coba lihat, orang kaya tuh nggak pernah pelin-pelan. Orang sukses itu nggak pernah pelin-pelan. Leadermu pelin-pelan tidak? Ya, bisa nggak ya? Apa iya? Saya mampu nggak ya? Nggak ada itu. Makanya di sini harus ada energi berani mengambil keputusan. Dirimu yang menentukan pilihanmu untuk masa depanmu. Jadi nasibmu tuh dari pilihanmu sendiri. Dimana keputusan yang kamu ambil saat ini. Ya. Jadi jangan berharap orang itu datang untuk menopangmu, tapi dirimu lah yang harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ya, untuk mendapatkan keberuntungan itu kan harus dari diri kita sendiri dulu. Kita mau tidak, kita berani tidak, nanti suatu saat nanti kita contohnya ya. Kamu yang tadi saya bilang, kamu dapat door prize punya mobil. Kamu berani untuk bertanggung jawab, yaitu bayar pajaknya. Itu, jangan hanya mau minta baru ujung-ujungnya nggak berani bayar pajak lagi, habis itu salahkan semesta lagi. Ya. Oke, Seven of Cups. Di sini semesta mau sampaikan, cari teman itu yang jangan berkhianat. Yang tadi ya saya bilang ya, circle kamu tuh harus up. Ya, orang-orang jujur, orang-orang baik. Jangan orang-orang berkhianat, atau pasanganmu berkhianat, atau istrimu. Ya, itu kan tambah pikiran. Bagaimana kamu bisa menerima energi positif kalau orang-orang berkhianat, orang-orang cari muka, orang-orang
playing victim atau orang-orang apa ya kalau dibilang tukang apa ya, ya pokoknya intinya nggak bisa dipercaya. Tadi sudah dijelaskan ya, tapi ini lebih ke berkhianat. Berkhianat tuh berarti apa ya, dia berpaling gitu. Itu kan sakit hati, berarti kamu ada dendam nanti. Jadi carilah circle-circle itu yang jangan seperti itu. Dan sama, kamu pun juga jangan berkhianat sama orang lain. Karena dua-dua orang yang terzolimi itu sangat ampuh untuk membatalkan apa yang kamu ingin impikan loh. Hati-hati. Jadi kamu punya circle dan dirimu. Jangan sampai berkhianat. Ya, karena kalau orang sudah, contohnya ya, sudah betul-betul apa ya kalau dibilang, macam contohnya berharap padamu baru tiba-tiba kamu berkhianat pada dirinya, itu sakitnya luar biasa itu. Untung kalau dia balas ya, sakitnya mungkin agak setengah, tapi kalau dia menyerahkan semua kepada semesta yang membalasnya, wah kamu hati-hati, mampus kamu. Ya, terkadang itu orang kalau masih berkuar-kuar, marah, itu kamu masih macam contoh, ayo kita ke pengadilan, kita ke polisi, ya itu masih sedikit itu ribut-ributnya. Tapi kalau dia sudah ikhlaskan, biar dia mengizinkan semesta untuk bertindak, wah hati-hati kamu. Bisa-bisa kamu jadi nol, minus bahkan, apapun. Entah nama baik, entah harta, entah tahta, atau apapun. Hati-hati. Makanya dari dirimu yang harus bisa bercermin dulu, dan habis itu ke luar ekstern dari dirimu, yaitu circle-mu. Ya, karena pengkhianat ini sangat-sangat luar biasa ya. Jadi hati-hati. Mulutnya manis tetapi hatinya busuk. Nih hati-hati. Oke, berikutnya Knight of Cups ya. Tadi sudah orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang punya tujuan, diulang lagi sama ya. Dan terakhir di sini kita lihat Eight of Pentacles. Orang-orang yang betul-betul apa ya kalau dibilang menyayangimu, betul-betul mencintai, menyayangimu. Jadi artinya gini, carilah circle yang menyayangi kamu. Begitupun kamu menyayangi mereka. Jangan kamu menyayangi orang di belakang gunung. Ya. Karena apa? Kalau kamu mencintai orang-orang di sekelilingmu, ya, kamu kan sekarang nggak peka ini. Jadi carilah orang-orang yang kamu sayang, cinta, itu orang-orang yang ada di sekelilingmu saat ini, yang ada pada dirimu saat ini, yang ada dengan kamu saat ini. Itu yang kamu cintai dulu. Jangan kamu cintai anak orang. Anakmu aja nggak beres, kamu bentak-bentak. Kamu kagumi istri orang, suami orang, istrimu dan atau suamimu, kamu malah diamin dia, cuekin dia. Jangan. Ingat ya, energi negatif itu ada dalam rumah loh. Ya, dimana harus rumahnya up dulu gitu, supaya harimu penuh dengan bahagia. Kamu bisa memancing rezeki masuk dalam hidupmu, rezeki masuk kelimpahan masuk dalam dirimu. Kalau dari bangun pagi udah ribut, anak nangis, istri marah, kamu pun ikut marah, wah repot itu ya. Sampai malam tuh energi negatif semua itu ya. Mungkin kamu sampai di kantor ngantuk, nggak nyaman, dimarahin pimpinan, kerjaan numpuk ya, ribut lagi dengan mungkin klien atau sahabat ya, karena energi dalam rumah sudah negatif, kamu bawa keluar. Jadi orang-orang di sekeliling kamu dulu yang kamu bahagiakan, supaya mereka happy, enjoy, kamu nyaman, mereka pun nyaman. Kamu bawa energi negatif, bawa energi positif itu keluar rumah, kamu happy, kamu nyaman, dan akhirnya bisa menerima kelimpahan. Ya, jadi untuk memancing keberuntungan harus seperti gitu. Diawali dari diri sendiri ya, diawali dengan circle-mu. Entah dalam rumah, entah di lingkungan pekerjaan atau apapun. Ya, karena circle itu juga sangat mempengaruhi. Ya. Jangan kamu anggap enteng. Terkadang kamu anggap enteng, biasa aja kok. Tapi itu mempengaruhi. Kita kayak spons. Kalau kita taruh di air kan dia meresap. Ya. Pada saat kita angkat berat. Nah sama, kok saya lelah ya? Saya nggak bikin apa-apa tapi saya lelah, karena kamu menyerap energi negatif dari orang-orang sekeliling kamu. Tetapi kalau kamu angkat sponsnya, airnya netes, ya pada saat dia sudah kering, ringan. Nah itu sama seperti dirimu. Terkadang kamu membawa pikiran alam beban-bebanmu pada saat tidur, sehingga pikiran alam bawah sadarmu juga capek, lelah, seolah-olah kamu nggak tidur, bangun kamu rasa pegel-pegel. Pernah kan kamu rasakan? Nah itu karena kamu tidak kamu ibaratkan masih membawa pikiran sadar ke pikiran alam bawah sadar. Masalah-masalah yang harus kamu selesaikan tapi belum terselesaikan, akhirnya ya bangun pagi pegel-pegel, kayak seolah-olah nggak tidur. Kenapa? Karena pikiran alam bawah sadar kamu bekerja terus, karena ada energi kecemasan, ketakutan. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, untuk bisa menarik keberuntungan ya, jadilah orang baik, jadilah orang jujur ya.
ada action. Jangan duduk mager-mageran. Ya, hargai, cintai dirimu, sayangi juga orang-orang yang ada di sekelilingmu saat ini. Bukan kamu cintai wanita di ujung sana, atau anak orang, atau istri orang, atau sedangkan istrimu sendiri kamu bentak-bentak. Jangan, ya ingat yang dalam rumah ini membawa keberuntungan, jadi bahagiakan orang dalam rumah dulu. Jangan orang ekstern, ya. Terus apa lagi yang tadi? Oh ya, berani, berpikiran positif dan orang setia. Ya, jadilah orang yang setia, jangan berkhianat. Karena ada karma, hati-hati. Kamu berkhianat sama orang lain ya, suatu saat nanti orang akan berkhianat kepadamu. Ya jangan marah, itu tulah atau karmamu. Makanya taburlah kebaikan supaya ke depan bisa mendapatkan kebaikan juga. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate ya dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.